Shalom Alehem, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 184. Lagu ini juga terdapat di Kidung Ceria dan lagu-lagu rohani lainnya yang seringkali dinyanyikan oleh anak-anak. Padahal sebenarnya lagu ini bukan hanya lagu anak-anak, tapi lagu yang mengajarkan tentang bagaimana Yesus sayang pada semua kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tanpa kita sadari, ketika kita menyanyikan lagu ini, sebenarnya kita sedang membaca novel. Mengapa demikian? Karena sebenarnya lagu ini bagian dari novel yang dikarang oleh Anna Warner bersama dengan kakaknya Susan. Warner bersaudara ini sama-sama menuliskan sebuah cerita yang menjadi roman bagi anak muda di zaman itu, ketika mereka bercerita tentang John yang pada saat itu adalah seorang murid sekolah minggu yang sedang sakit. Lalu guru sekolah minggunya menjenguknya, memangkunya, lalu kemudian menenangkan dia. Lalu John bicara kepada gurunya, "Menyanyilah untukku." Lalu sang guru sekolah minggu pun menyanyi, mengarang lirik-lirik untuk dinyanyikan kepada John dan mengutip beberapa ayat Alkitab yang memang disukai dan menjadi panduan dalam perjalanan kehidupan John kecil ini. Ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, novel ini atau roman ini kemudian dibaca oleh William Bradbury dan mengubah lagunya menjadi sebuah lagu yang kemudian sampai saat ini kita nyanyikan. Lagu itu mula-mula terkenal oleh para penginjil yang ada di Tiongkok. Jadi mereka sungguh-sungguh mengajarkan tentang kebaikan Tuhan, bagaimana kasih Yesus Kristus bagi kehidupan anak-anak dan bagi seluruh umat. Dalam perjalanan kehidupan umat, ketika kalau mereka nggak percaya, buka saja Alkitab. Itu menjadi bagian yang penting untuk kemudian orang-orang percaya saat itu memahami bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa. Hal ini mau menunjukkan kepada kita sebenarnya bahwa apapun, buku bacaan apapun bisa menjadi pegangan kita untuk mengetahui dan memahami tentang cinta kasih Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh merefleksikannya dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Dalam perjalanan kehidupan kita sakit, sehat, senang, susah, suka, duka yang datang silih berganti dalam perjalanan kehidupan kita itu dipakai Tuhan untuk kemudian memampukan kita melihat bagaimana cara Allah mengasihi kita. Seringkali mungkin kita berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan sudah tidak cinta lagi dengan kita. Tuhan sudah tidak sayang lagi dengan kita. Kalau memang aku anaknya, mengapa kemudian ada begitu banyak hal-hal buruk terjadi dalam kehidupanku sampai saat ini? Makanya lagu ini sebenarnya mau mengajarkan kita untuk kemudian lihat Alkitab, buka Alkitab, baca Alkitab untuk lihat bagaimana kebaikan Tuhan. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, merenungkan firman-Nya yang dapat kita baca di Alkitab, kita akan bisa melihat bahwa perkara-perkara hidup yang sulit yang kita jalani saat ini juga pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun tidak serta-merta lepas dari yang namanya ujian dan tantangan hidup. Ayub misalnya, ia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Iblis sekalipun tidak mampu menemukan kesalahannya. Tapi kemudian iblis bernegosiasi dengan Tuhan, ingin menguji sejauh mana Ayub tetap berharap dan berserah pada Tuhan jika seluruh hal yang ia miliki lenyap musnah. Ketika itu diizinkan Tuhan dan itu terjadi dalam kehidupan Ayub, hambanya, anak kesayangannya Tuhan, Ayub kemudian tetap bertahan.
Kata-katanya yang terkenal bilang bahwa masakan, aku hanya mau menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Sementara hal-hal buruk yang kualami tidak kuterima. Untuk kemudian ia tetap memuji Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Bahwa dalam perjalanan hidup yang ia alami, yang ia rasakan, ada begitu banyak hal yang ia kemudian geluti. Ternyata Tuhan begitu baik dan menyayanginya. Bahkan ketika ia sendiri ditinggalkan sahabat, ditinggalkan istri terkasih, anak-anaknya meninggal, hartanya lenyap musnah dan lain sebagainya, Tuhan tidak meninggalkannya sendirian. Berkatnya terjadi dan mengalir dalam perjalanan kehidupan Ayub saat itu. Itu semua ada di Alkitab. Kisah tentang bagaimana Saulus Tuhan ubahkan, melihat kasih Kristus dalam perjalanan kehidupannya, lalu menjadi seorang yang sangat militan, menyebarluaskan berita tentang firman Tuhan, khususnya bagi mereka yang belum percaya pada Tuhan. Kisah tentang bagaimana orang-orang percaya sungguh-sungguh melihat kebaikan Tuhan. Orang yang tadinya mandul kemudian mendapatkan berkat dari Tuhan seturut dengan cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Bahkan Abraham menjadi bagian dari sebuah kesaksian iman, bahwa sebagai bapa orang beriman, karena pada saat itu imannya kemudian menentukan arah perjalanannya untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Ia kemudian baru dikaruniai anak ketika berusia 100 tahun. Dia mengimani dan mengamini janji penyertaan Tuhan bahwa anak-anaknya akan banyaknya seperti bintang di langit, pasir di tepi pantai. Tapi ia baru punya anak dari istri terkasihnya pada saat ia berumur 100 tahun. Itu yang membuat Sarah kemudian tertawa, makanya nama anaknya Ishak. Dalam perjalanan kehidupan, cerita-cerita ini, tokoh-tokoh Alkitab ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita untuk kemudian bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mengimani bahwa Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Ini juga harus menjadi bagian penting, khususnya bagi para pelayan PAPT misalnya, untuk terus mengajarkan tentang kisah-kisah dalam Alkitab, perjalanan kehidupan orang-orang yang Tuhan pakai di Alkitab bagi adik-adik pelayan, orang tua juga, bagi anak-anak dan semua kita. Bukan hanya anak-anak yang perlu belajar, tapi kita semua perlu belajar tentang kasih Tuhan melalui buku, kitab suci yang kita pegang sebagai bagian yang punya wibawa, kewibawaan Allah dalam perjalanan kehidupan yang kemudian dirangkum dalam catatan-catatan di Alkitab. Biarlah buku itu menjadi Alkitab, kitab suci yang kita percaya itu menjadi pegangan dan pedoman bagi kita. Untuk kita baca, kita renungkan, lalu kemudian itu mewarnai perjalanan hidup kita. Allah senantiasa sayang pada kita. Ternyata dari novel sekalipun ada gubahan lirik yang indah, lagu yang indah. Untuk sampai saat ini kita nyanyikan, kita puji dan muliakan nama Tuhan. Anna Warner dan Susan Warner juga adalah dua orang perempuan yang meninggal di usia lanjut. Lalu sebagai rakyat biasa, mereka mendapatkan penghormatan secara militer di pemakamannya. Mengapa? Karena ternyata sepanjang hidupnya mereka adalah orang-orang yang mendampingi orang-orang yang pada saat itu ada di kampus-kampus, akademi-akademi militer untuk kemudian belajar tentang firman Tuhan, pendalaman Alkitab. Sungguh-sungguh menjadi bagian dari pengajaran yang mereka lakukan. Dan karenanya mereka mendapat apresiasi di akhir hidupnya. Tidak menjadi seorang yang menempuh pendidikan militer atau mendapatkan jabatan di militer, tapi mereka mendapatkan penghormatan secara militer pada saat pemakaman mereka. Akibat hidupnya tidak hanya bicara soal durasi, tapi esensi dan kontribusi. Mereka bermanfaat bagi sesama, sehingga apa yang mereka ajarkan mendapatkan kesan dan tempat di hati orang-orang yang diajarkan tersebut. Apresiasi itu menjadi bagian dari perjalanan akhir hidup mereka. Mudah-mudahan kita pun demikian. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu boleh bermanfaat bagi sesama dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi, hadapi ujian dan tantangan hidup hari ini sambil terus memuji dan memuliakan nama Tuhan.